Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita masih dapat bernafas saat ini. Tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dengan seuntayan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan kitab Fathul Mu'in, kitab fikih berhubungan dengan sebentar lagi akan masuk ke bulan suci Ramadan. Maka saya akan membacakan bab puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Babus shaum, bab puasa. Huwa lughatin imsaku. Puasa secara bahasa ialah menahan. Wa syar'an imsaku anil muftiri bisyurutihal atiyati. Dan secara syariat puasa adalah menahan dari yang membatalkan. Wa fardu, dan fardu puasa ini fi sya'bani fi sanatis saniyati minal hijrah. Jadi bulan puasa itu kapan diwajibkan puasa? Yaitu ketika bulan kedua pada tahun kedua dari hijrah. Bulan Sya'ban pada tahun kedua dari hijrah. Hijrahnya itu hijrah Nabi Muhammad. Lalu wahwa min khosoisona wa minal ma'lumi minad dini bid-dororah. Dan dianya puasa khusus bagi kaum muslim, dan bagi kaum muslim yang tidak meyakini akan kewajiban puasa, maka sesungguhnya ia telah kafir. Yajibu shaumi syahrul ramadana ijma'an bikamali sya'bana salasina. Diwajibkan puasa 1 bulan Ramadan secara ijma' dengan menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Wa innama, dan bahwa sesungguhnya yajibu shauma ramadana, diwajibkan berpuasa bulan Ramadan ala kulli mukallafin, atas tiap-tiap mukallaf. Mukallaf artinya baligun akilun, ialah balik lagi berakal. Ai wa syar'an fala yajibu ala sobi, dan secara syariat maka tidak wajib berpuasa ala sobi, atas anak kecil, wa majnunu, dan orang gila, wala alamal la yatiqahu likubra, dan atas orang yang tidak kuat akannya puasa, au marodin, atau sakit, la yarji buru'ahu, yang sakit yang tidak mungkin akan kesembuhannya. Wa yalzamuhu, dan bagi orang yang berpuasa dan bagi orang yang tidak berpuasa, muddan likulli yaumin, 1 mud setiap hari. Jadi orang yang seperti orang sakit tadi atau orang yang tidak mampu berpuasa, dia dikenakan 1 mud untuk setiap harinya, kecuali orang yang haid dan nifas. Wala ala haidin wa nifasin, dan tidak atas orang haid dan nifas. Li'annahuma, karena bahwa sesungguhnya orang haid dan nifas la tatiqona syar'an, kuat dia akan berpuasa
Jadi mereka tuh tidak diwajibkan berpuasa karena haid dan nifas. Dan ketika haid dan nifasnya sudah sembuh, mereka wajib mengganti puasa tersebut. Mengganti puasa tersebut dengan puasa, bukan dengan satu mud. Maksud satu mud ini ialah memberi makan satu mud kepada satu orang untuk satu harinya berpuasa. Wa farduhu, dan fardu puasa, an-niyatun, niat. An-niyatu biqalbi, niat dengan hati. Wala yustorot tu at-talfazi biha bal yundabu, dan tidak disyaratkan melafazkan niat, karena melafazkan niat itu sunnah. Jadi ketika berpuasa kita wajib berniat, tetapi di dalam hati. Jika melafazkannya itu adalah niat, bukan kewajiban. Jadi jika seorang tidak melafazkannya tidak apa-apa, puasanya tetap sah, karena niat itu di dalam hati. Finniyati, pada niat, likulli yauman, setiap hari. Jadi niat itu setiap hari, setiap kita akan berpuasa, maka kita harus berniat. Falau nawa awala lailatin minar ramadana sauma jami'ihi lam yukafful li ghairil yaumi awalan. Jadi pada niat itu dilakukan setiap hari. Maka jikalau ada seorang yang berniat pada awal malam sebelum berpuasa, dia berniat untuk berpuasa 1 bulan penuh Ramadan, maka niat tersebut hanya bisa untuk 1 hari. Jadi hari pertama, jadi orang itu tersebut berniat untuk puasa selama 1 bulan penuh, tapi hanya niat tersebut hanya mencukupi untuk 1 hari, 1 hari puasa Ramadan. Untuk hari selanjutnya dia wajib berniat lagi. Tidak sah berniat untuk sekali saja, kecuali orang tersebut tidak bermazhab Syafi'i, seperti mazhab Imam Maliki yang membolehkan hal tersebut. Qala syekhana, berkata guru kita, walau syakku, dan jikalau ragu, hal waq'ati niyatahu qoblal fajri au ba'dahu, jikalau ragu jikalau dia telah berniat sebelum fajar atau setelah fajar, lam tusohi, tidak sah. Jadi niat itu jika setelah fajar tidak sah, niat itu hanya sah sebelum fajar. Dan jikalau dia pun sudah berniat sebelum fajar tapi dia ragu jika dia sudah meniatkan atau belum, maka niat tersebut juga tidak sah. Dia inti dari niat ini, kita adalah yakin dan sebelum fajar. Beda halnya dengan puasa sunnah. Puasa sunnah jika sudah siang kita belum makan dan minum, kita boleh berpuasa. Tapi puasa wajib harus sebelum fajar. Dan tidak batal ia niat jikalau dia makan atau jima sebelum fajar. Jadi ketika kita berniat di malam hari, kita berniat untuk puasa pada esok harinya, namun pada malam tersebut kita makan atau berjima, maka niat tersebut tidak batal. Karena niat tersebut batal jika kita melakukan makan dan jima ketika sudah fajar. Ketika belum fajar kita melakukan hal tersebut, maka niat kita tidak batal. Wa yuftiru, dan yang membatalkan puasa, amadan, sengaja, jima'i wa akli, jima dan makan. Jima ialah bersetubuh. Dan hal tersebut
Dan bagi orang yang mu'alaf, yang belum mengenal Islam tapi mereka berpuasa dan mereka tidak tahu apa saja yang membatalkan puasa, lalu mereka melakukan jima atau makan, maka puasa mereka tidak batal, karena itu adalah keringanan bagi orang-orang yang tidak tahu. Tapi jika dia telah tahu bahwa hal tersebut membatalkan, maka puasa orang tersebut akan batal. Wa istimna dan onani, walau biyadihi, walaupun dengan tangannya sendiri, au biyadi halilatihi, atau dengan tangan istrinya. Jelas-jelas itu adalah batal. Wal istisqaati, dan muntah secara sengaja. Jika seseorang berniat muntah dengan sengaja, maka puasa orang tersebut akan batal juga. Dan masuknya air melalui rongga-rongga tubuh. Tidak air saja, masuk apapun ke dalam rongga-rongga tubuh itu akan batal juga. Seperti kita buang air besar lalu menyiramnya dan air tersebut masuk ke dalam dubur, maka puasa tersebut bisa batal. Atau mengorek telinga ketika berpuasa, maka puasa tersebut bisa batal jika melewati hal-hal yang zohiriyah. Ketika kita memegang telinga pada tempat yang zohir tersebut, puasa tersebut tidak batal. Tapi jika telah melewati batiniyah, maka puasa tersebut akan batal. Dan semua lubang tubuh kita begitu. Jika dimasukkan, maka akan batal. Dan batal pula bagi orang yang gila, dan orang yang mabuk, dan orang yang kafir. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, bagi yang ingin mengetahui tentang puasa, bisa bertanya langsung kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.